Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengerti konsep tentang polinomial. Nah, khususnya dalam hal ini adalah bentuk sisa pembagian polinomial. Nah, di sini ada polinomial Px. Nah, diketahui bahwa di sini ketika Px itu dibagi oleh X ditambah 3, itu hasilnya menjadi 20. Kita ditanyakan di sini sisa dari pembagian polinomial Px dengan pembagi X dikurang 2. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di sini bentuk Px-nya itu masih ada variabel n-nya. Nah, di sini kita harus menentukan n itu nilainya berapa terlebih dahulu. Di sini ada bentuk pembagian polinomial. Berarti di sini kita bisa menggunakan teorema pembagian, yaitu dalam khususnya ini adalah teorema sisa dari sebuah polinomial. Nah, perhatikan di sini. Teorema sisa itu mengatakan bahwa jika suku banyak fx berderajat n itu dibagi dengan x dikurang k, maka sisanya itu adalah sx, di mana sx ini adalah sisanya. Nah, sx di sini adalah sisanya, itu sama dengan fk. Nah, artinya apa? Kita menggunakan yang diketahui di soal, di mana ketika si px ini dibagi oleh x ditambah 3, nah kita misalkan saja bahwa pembaginya itu adalah Qx seperti itu. Nah, Qx ini adalah pembaginya, dalam hal ini pembaginya adalah X ditambah 3. Kita bisa memandang Qx ini sebagai X dikurang negatif 3, karena di sini nilainya akan sama saja. Berarti seperti ini, Qx yaitu pembaginya sama dengan X dikurang negatif 3. Nah, ketika si Px ini dibagi oleh bentuk Qx ini, hasilnya sisanya itu adalah 20, seperti itu. Nah, berarti apa? Menurut teorema sisa, di sini sisanya dalam hal ini adalah 20. Ini nilainya akan sama dengan P negatif 3, seperti itu. Nah, ini sesuai dengan teorema sisanya, di mana kalau dia dibagi oleh X dikurang K, ini bentuk fx-nya, maka sisanya adalah Sx sama dengan Fk. Nah, di sini kita pandang saja K-nya itu adalah negatif 3. Maka 20 sama dengan P negatif 3. Kita tahu rumus Px di sini. Berarti kita tinggal jabarkan saja bentuk dari P negatif 3 sesuai dengan fungsi yang diberi pada soal. Berarti ini nilainya akan sama dengan negatif 3 pangkat 4 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 3 ditambah n dikali negatif 3 kemudian dikurang 4. Nah, ini kita sederhanakan dulu bentuknya. Negatif 3 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 81. Kemudian ditambah 3 dikali, di sini negatif 3 pangkat 3 itu sama dengan negatif 27, seperti itu. Nah, kemudian di sini dikurang 3n dikurang dengan 4. Berarti apa? Ini hasilnya sama dengan 81 dikurang 81 dikurang 3n dikurang 4. Nah, berarti apa? Dari sini kita dapati bahwa 20 itu akan ekuivalen dengan negatif 3n dikurang 4, seperti ini. Nah, negatif 4-nya kita pindah ruas ke kiri, sehingga apa? Di sini didapati 24 sama dengan negatif 3n. Kedua ruasnya kita bagikan dengan negatif 3, berarti negatif 8 itu sama dengan n. Ini adalah nilai dari n-nya. Maka kita bisa konstruksi fungsi Px-nya ini dengan memasukkan nilai n sama dengan negatif 8. Berarti ini adalah bentuk fungsi polinomial Px-nya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini perhatikan kita harus mencari sisa pembagian polinomial Px oleh X dikurang 2. Nah, di sini kita bisa mengaplikasikan teorema sisa lagi. Kita tahu bahwa jika Fx ini dibagi oleh X dikurang K, maka di sini sisanya adalah Sx, di mana Sx ini nilainya sama dengan Fk. Nah, berarti apa? Pandang saja K-nya di sini adalah 2. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti apa? Kita tahu sisanya dalam hal ini bisa kita misalkan dengan S seperti ini. Itu hasilnya akan sama dengan bentuk dari P2, seperti itu. Nah, di mana S ini adalah sisa pembagian Px dengan X dikurang 2. Nah, ini nilainya sama dengan P2. Berarti apa? Kita tinggal memasukkan nilai X sama dengan 2 ke bentuk polinomialnya yang sudah kita ketahui di awal. Berarti apa? Ini nilainya akan sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian di sini ditambah dengan 3
dikali 2 pangkat 3. Kemudian di sini perhatikan dikurang dengan 8 dikali 2 dikurang 4. Nah, maka ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 16 ditambah 3 dikali 8, kemudian dikurang 16 dikurang 4. Nah, ini kita hitung 16 ditambah 24 dikurang 16 dikurang 4. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 20. Nah, seperti itu. Nah, berarti apa? Ini adalah sisa pembagian PX oleh X dikurang 2. Sehingga opsi yang tepat itu adalah yang B. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.